warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Sandi, Stambuk O2711843. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknik budidaya rumput laut untuk menyelesaikan salah satu untuk menyelesaikan mata kuliah praktikum teknologi budidaya rumput laut. Ya. Baik, yang pertama kita lakukan pemilihan lokasi, karena lokasi perairannya cukup tenang. Kemudian kedua, kedalaman tidak bisa kurang dari 70 cm saat surut rendah dan tidak lebih dari 200 cm saat pasang. Kemudian ketiga, lokasi terlindung dari ombak dan angin kencang. Kemudian lokasi memiliki sediaan rumput laut alami. Selanjutnya, lokasi harus didukung dasar perairan bersifat berat atau berlumpur dan sedikit berpasir. Kemudian perairannya harus subur. Oke, selanjutnya melakukan uji penanaman. Apabila lokasi sudah ditemukan, kini saatnya kita melakukan uji penanaman. Langkah ini wajib dilakukan untuk menguji potensi daerah terpilih agar kita tidak mengalami kerugian di masa depan. Menguji lokasi tanaman dilakukan dengan metode jaring dan tali. Oke. Dalam budidaya rumput laut ada 3 metode yang perlu kita lakukan. Mana metode yang dipilih disesuaikan dengan posisi tanaman dan dasar perairan. Yang pertama itu metode dasar. Metode dasar atau bottom method adalah metode pembudidayaan rumput laut menggunakan bibit ikan yang ditebarkan ke dasar perairan. Metode ini juga bisa dilakukan dengan cara menebarkan benih ikan di sekitar batu karang. Kedua, metode apung. Metode apung atau floating method adalah rekayasa dari metode lepas dasar. Alih-alih kita menggunakan tiang kayu pancang, kita juga menggunakan pelampung untuk mengeksekusi metode ini. Metode apung terbagi menjadi 2, yaitu metode tali tunggal apung dan metode jaring apung. Kemudian yang ketiga itu metode lepas dasar. Metode lepas dasar adalah metode pembudidayaan rumput laut yang dilakukan dengan cara mengikatkan benih pada rentang tali nilon. Metode lepas dasar terbagi menjadi 3, yaitu metode tunggal lepas dasar, jaring lepas dasar, dan jaring lepas dasar berbentuk tabung. Kemudian yang keempat, pemilihan dan pengumpulan bibit. Cara budidaya rumput laut selanjutnya adalah pengumpulan bibit. Bibit rumput laut dikumpulkan dari pembibitan langsung. Metode pengumpulan benih bisa dilakukan dengan beberapa metode seperti penyebaran spontan dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Metode pengumpulan bibit lainnya adalah dengan cara direndam dalam air laut berkonsentrasi 1,30 G per cm pangkat 3 selama 25 menit. Bibit yang dikumpulkan pun harus berkualitas. Ciri-ciri bibit rumput laut yang unggul yaitu tidak mengelupas, warnanya lebih cerah, tidak terlihat bercak sama sekali pada batangnya, rimbun dan memiliki banyak cabang, dikumpulkan langsung dari lokasi perairan, dan yang terakhir berumur sekitar 25 sampai 35 hari. Cara penanaman rumput laut. Pada saat pengangkutan dari habitat asli, bibit rumput laut harus terendam air. Kebanyakan petani menggunakan kotak styrofoam untuk mengangkat bibit dari habitat. Susun bibit rumput laut secara berlapis dan berselang antara pangkal talus dan ujung talus. Berikan lapisan kain yang sudah dibasahi dengan air laut di antara lapisan dengan lapisan lainnya. Kita juga harus memasang bahwa kita juga harus memastikan bahwa bibit terhindar dari air hujan agar proses pertumbuhan dan panen rumput laut lancar. Berikut adalah cara menanam bibit rumput laut dengan benar secara terperinci. Siapkan tali untuk menggantung bibit.
Lalu ikat bibit tersebut pada tali penggantung. Panjangkan tali berisikan ikatan rumput laut dan posisikan sekitar 30 cm di dasar perairan. Dan jarak ideal untuk rentangan tali adalah sekitar 20 sampai 30 cm. Dan yang keenam yaitu proses perawatan rumput laut. Agar pertumbuhan rumput laut lancar dan penuh jauh dari kendala, tanaman air ini wajib kita rawat serajin mungkin. Hasil panen akan ditentukan di sini, sehingga para petani disarankan tidak memalingkan perhatian mereka dari bibit yang sudah mereka tanam. Adapun langkah-langkah untuk merawat rumput laut tersebut yaitu yang pertama, bersihkan talus rumput laut dari tanaman hama yang tumbuh di sekitarnya. Dan yang kedua, hama yang wajib diperhatikan adalah teripang bulu babi, larva bulu babi, ikan baronang, dan ikan herbivola lainnya. Tiga, selalu pastikan ada cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam perairan. Kemudian yang keempat, pastikan tali penggantung bersih dari tumbuhan liar dan sampah. Periksa tali penggantung yang sudah terlihat rentan dan ganti jika diperlukan. Kemudian periksa rumput laut dari gangguan penyakit. Kemudian yang keenam adalah tahap terakhir dari budidaya rumput laut, yaitu pemanenan. Waktu pemanenan tergantung dari tujuan budidaya. Apabila tujuannya untuk pembibitan, maka kita bisa memanen rumput laut pada umur 25 sampai 35 hari. Sementara itu, jika produksi rumput laut tergantung tinggi dan tujuannya untuk bisnis, umur paling tepat adalah setelah 45 hari. Panen rumput laut dilakukan dengan cara mengangkat seluruh tanaman beserta tali penggantungnya. Kemudian rumput laut yang sudah panen bisa langsung dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian gantungkan tanamannya pada kayu agar tidak menyentuh pasir. Waktu penjemuran cukup 3 sampai 4 hari saja. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai teknik atau cara budidaya rumput laut. Lebih dan kurangnya